Halo Tribuners, diketahui kasus penyiraman air keras Novel Baswedan saat ini telah memasuki babak baru ya Kak. Dua oknum polisi pelaku penyerangan yakni Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis saat ini tinggal menunggu vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun proses peradilan dua pelaku penyerangan tersebut menuai banyak komentar lantaran JPU hanya menuntut keduanya dengan hukuman 1 tahun penjara. Nah, hot topik kali ini kita akan membahas terkait hukuman yang dituntutkan untuk pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jaksa penuntut umum menjelaskan Tribuners alasan menuntut 1 tahun Rahmat Kadir dan juga Roni Bugis lantaran keduanya diketahui telah mengakui perbuatannya dalam persidangan Kak. Kedua pelaku penyiraman air keras tersebut juga sudah meminta maaf pada pihak keluarga penyidik senior KPK Novel Baswedan dan juga telah meminta maaf pada institusi Polri yang telah tercoreng gara-gara ulah mereka. Kemudian alasan lainnya kedua terdakwa disebut tak berniat melukai dan menyebabkan kedua mata Novel Baswedan hingga tak berfungsi dengan baik. JPU menilai kedua terdakwa hanya bermaksud memberi pelajaran kepada Novel Baswedan. JPU juga ternyata menilai kalau kedua terdakwa hanya berniat melukai badan Novel Baswedan nih Kak, dan tidak pernah menargetkan untuk melukai bagian mata Novel Baswedan sendiri. Nah, dengan alasan-alasan itulah Tribuners, kedua terdakwa kemudian dituntut dengan pasal 353 KUHP ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPU menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari pasal 355 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, Tribuners, soal hukuman 1 tahun untuk penyerangan Novel Baswedan, sejumlah ahli juga turut memberi komentarnya. Satu di antaranya adalah pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Ia menilai terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan seharusnya dituntut hukuman berat. Ia juga menyebutkan gitu ya, kalau tuntutan jaksa sangat ironis dan juga menggambarkan nuansa keprihatinan sampai penghinaan terhadap penegak hukum Tribuners. Ahli tersebut juga menjelaskan Tribuners, jika ketentuan pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan menyebutkan apabila perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, menurut dia seharusnya tuntutan berupa pidana penjara paling lama 7 tahun dapat diterapkan karena ada dua alasan yang memberatkan merujuk pada hukuman maksimal. Alasan pertama dari sudut pelaku yang berstatus sebagai anggota kepolisian yang seharusnya menjadi contoh dan tidak berbuat kejahatan, justru dia melakukan. Sementara alasan kedua Tribuners, korban kejahatan merupakan penegak hukum yang mana seharusnya mendapatkan perlindungan, namun ini justru mendapatkan tindak penganiayaan sampai menderita kecacatan. Ya, selain itu terdakwa juga seharusnya dapat dituntut pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Pasal tersebut yakni terkait menghalang-halangi penegak hukum pemberantasan korupsi dengan ancaman 12 tahun penjara. Komentar lain juga muncul Tribuners dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, yang mana ia menilai bahwa tuntutan terhadap dua pelaku penyerangan Novel Baswedan terkesan aneh Kak. Ia menilai bahwa hukuman yang diberikan terlalu rendah padahal efek kejahatannya memang diketahui sangat tinggi. Di sisi lain, ia juga menilai rendahnya tuntutan tersebut lantaran sejak awal kasus ini memang kental nuansa rekayasa. Bahkan, Haris menyatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, bukan mereka yang berciri sebagai pelaku kejahatan terhadap Novel. Ia menilai dua pelaku tersebut adalah dua orang yang sengaja diminta pasang badan untuk mengakhiri kasus Novel Baswedan. Haris Azhar juga menyatakan Tribuners, beberapa keanehan terlihat dari bukti yang digunakan sebagai dalil. Menurutnya, jaksa mengacuhkan bukti forensik dan juga kamera CCTV. Nah, terkait tuntutan 1 tahun penjara untuk pelaku penyerangnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan juga turut buka suara. Novel Baswedan selaku korban dalam peristiwa ini menilai tuntutan ringan tersebut menunjukkan buruknya penegakan hukum di Indonesia karena norma keadilan diabaikan selama jalannya persidangan.
Menurut Novel Baswedan, peristiwa yang dialaminya merupakan penganiayaan level tinggi karena memang sudah direncanakan begitu ya, menggunakan air keras, terus juga menyebabkan luka berat. Namun Novel Baswedan mengakui heran karena penganiayaan level tinggi itu hanya diganjar dengan tuntutan hukuman 1 tahun penjara. Nah, Novel pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan memperbaiki hukum yang compang-camping tersebut. Ia khawatir tanpa perhatian dari Presiden, peristiwa yang dialaminya itu akan berulang dan turut dialami oleh masyarakat lain. Bahkan belakangan Tribuners, Novel Baswedan meminta Roni Bugis dan juga Rahmat Kadir yang mana keduanya adalah pelaku begitu ya, untuk dibebaskan. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Novel Baswedan melalui laman Twitter pribadinya. Dalam hal untuk memberikan dukungan, keprihatinan atas masalah proses penegakan hukum yang saya sudah komentari bahwa di sana banyak kejanggalan, dan saya berharap semoga kita semua ke depan punya harapan untuk bisa mendapatkan wajah hukum yang baik, dan semoga masyarakat ke depan bisa mendapatkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan terkait hanya dengan diri saya, tapi kita berharap untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita berharap tidak lagi ada orang mendapat kedoliman dalam proses hukum. Kemudian juga akibat yang ditimbulkannya juga luar biasa, kebutaan. Kemudian dan dilakukan terhadap petugas. Ya, jadi pasti ada kaitannya dengan jabatan Mas Novel, Pak Novel sebagai penyidik KPK. Nah, 4 unsur itu sudah terpenuhi kok, tuntutannya cuma 1 tahun. Nah, ini kan seperti menghina akal sehat publik. Tapi ada soal lain yang juga penting, yaitu benar nggak bahwa terdakwa yang 2 itu adalah memang 2 orang ini yang melakukan penyiraman itu. Nah, kami pribadi menanyakan kepada Mas Novel. Mas Novel sendiri juga nggak yakin bahwa itu pelaku sesungguhnya. Kalau bukan pelaku yang sesungguhnya, maka kan peradilannya kan bisa sesat, ya kan? Peradilannya bisa sesat. Maka kemudian ada suara yang mengatakan, kalau memang bukan pelaku yang sesungguhnya, ya harusnya tuntutannya dibebaskan. Novel mengaku tidak yakin Roni Bugis dan Rahmat Kadir yang merupakan anggota polisi aktif itu sebagai pelaku penyerangan terhadapnya. Dirinya mengaku sudah bertanya kepada penyidik dan jaksa yang menangani kasus ini, hasilnya mereka tidak ada yang bisa menjelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Tak hanya itu, Novel juga mengaku sudah bertanya kepada sejumlah saksi yang melihat pelaku penyiraman. Dari keterangan para saksi Tribuners, ternyata bukan Roni Bugis dan juga Rahmat Kadir yang melakukan penyiraman air keras terhadap dirinya. Jadi ketika ditanya, saksi yang ada di lokasi kejadian mengatakan bahwa bukan 2 sosok ini yang ternyata melakukan penyiraman pada saat kejadian. Lewat tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adiansyah, Istana menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi sidang yang tengah berjalan, termasuk yang berkaitan dengan langkah jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku dengan hukuman 1 tahun penjara. Doni menyadari bahwa masyarakat yang merasa tuntutan bagi 2 pelaku tak memenuhi rasa keadilan. Namun, ia menegaskan Presiden selaku pimpinan tertinggi di eksekutif memang tidak bisa mencampuri urusan yudikatif. Jika membandingkan kasus penyiraman air keras di berbagai negara, kasus Novel Baswedan bisa dibilang merupakan kasus dengan tuntutan jaksa paling rendah. Peneliti Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan Indonesia atau PSHK, Estu Diah menyebutkan kasus penyiraman air keras marak terjadi di beberapa negara di Inggris, negara-negara di kawasan Asia Selatan termasuk di Indonesia, Kak. Namun pelaku penyiraman rata-rata akan diberi hukuman pidana penjara di atas 10 tahun. Satu di antaranya adalah di India, Tribuners, di mana perbuatan tersebut diatur di ketentuan pidana khusus dengan ancaman hukuman tak kurang dari 10 tahun dan dapat diperpanjang hingga seumur hidup. Nah, di Pakistan perbuatan diatur di undang-undang khusus yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara seumur hidup atau 14 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah atau setara dengan 86 juta rupiah. Sedangkan untuk di Indonesia, terdakwa penyiraman air keras juga diberikan hukuman maksimal. Bila dilihat dari kasus-kasus serupa di Indonesia gitu ya Kak, rata-rata pelakunya divonis hukuman 10 tahun penjara.
Contohnya adalah sebuah kasus penyiraman air keras di Bengkulu. Herianto, pelaku penyiraman terhadap tubuh istrinya, divonis pidana penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2020. Nah, kasus lainnya, Rika Sonata menyewa preman untuk menyiram air keras kepada suaminya Ronaldo pada Oktober 2018, sedangkan seorang preman yang disewa Rika mendapat vonis 8 tahun penjara. Ruslam, pelaku penyiraman istrinya Eka Pujirahayu dan mertuanya Hoyimah divonis pidana penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 2019 lalu. Sementara pada 2017 silam terjadi kasus penyiraman air keras yang menimpa Dian Wulansari yang berusia 24 tahun di Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya 7 Maret 2017, korban disiram pacarnya Lamaji 39 tahun karena urusan asmara. Akibatnya, korban mengalami luka bakar parah dan meninggal 1 bulan kemudian. Akibat perbuatannya itu, Lamaji divonis 12 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar pasal 353 KUHP, junto pasal 355 ayat 2 KUHP. Hukuman untuk novel Baswedan tersebut, Tribuners, juga diketahui turut menjadi perhatian sejumlah selebritis ya hingga komedian. Satu yang menjadi sorotan adalah sindiran yang dilayangkan oleh komika bintang Emon nih Kak. Jadi ia membuat sebuah video mengkritik penegakan hukum terhadap kasus novel Baswedan dengan keterangan tidak sengaja. Kritikan terkait kasus novel Baswedan tersebut diunggahnya ke akun Instagram miliknya hingga sudah ditonton lebih dari 13 juta penonton. Bahkan bintang Emon juga sempat menjadi trending di Twitter hingga beberapa hari. Lantaran turut memberikan kritikan untuk novel Baswedan, Tribuners, bintang Emon juga tak luput dari amukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi bintang Emon sempat dituduh Tribuners menggunakan narkotika, sampai akhirnya ia melakukan tes narkotika dan hasilnya negatif. Ya, bersamaan dengan hasil tes tersebut, pihak-pihak yang melayangkan tuduhan tak mendasar itu lantas mengungkapkan permohonan maaf. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes Pak Hakim, saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek, yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Oke Tribuners, itu tadi Tribun News Hot Topic yang membahas terkait kasus novel Baswedan. Banyak pihak yang masih merasa tak sependapat begitu ya, dengan alasan JPU menuntut pelaku penyiraman hingga novel Baswedan sendiri merasa tak yakin dengan kedua pelaku tersebut. Hingga saat ini kasus novel Baswedan memang diketahui masih berlanjut. Semoga nantinya pelaku penyerang novel Baswedan mendapatkan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya. Karena meskipun mengaku tak sengaja, tapi sudah melukai orang lain hingga membuat seseorang mengalami cacat seumur hidup. Apalagi kasus novel Baswedan, Tribuners, juga sudah berlangsung sangat lama, sehingga serasa tak mungkin bahwa kasus tersebut adalah kasus penyerangan biasa. Nantikan bahasan-bahasan lainnya di program Tribun News Hot Topic hanya di channel YouTube tribunnews.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.